Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan memasuki perkuliahan yang ke-6. Oke, baik. Saya mohon maaf untuk kelas internasional karena hari Kamis tanggal 31 saya masih belum bisa mengikuti perkuliahannya. Tapi sesuai kesepakatan kita, perkuliahan saya sampaikan dalam bentuk video saja dan materinya nggak begitu banyak dan mudah. Nah, em, ini adalah materi terakhir kita ya, materi terakhir kita sebelum memasuki UTS. Jadi minggu depan sebenarnya tidak ada materi lagi. Kita selesaikan dengan drilling latihan soal. Jadi latihan soal yang banyak agar UTS kalian nilainya bisa bagus seperti itu. Nah, tapi saya ajarkan dulu untuk perkuliahan kita yang terakhir. Di mana minggu lalu kita sudah belajar mengenai, sebentar saya cek dulu. Nanti udah capek-capek. Tes, oke, sip. Nah, di mana minggu lalu kita sudah belajar mengenai eh, persamaan Maxwell bentuk diferensial yang pertama ya, yaitu adalah turunan yang menggunakan divergen. Kita sudah membahas mengenai persamaan Maxwell yang pertama, yang bentuk turunannya. Ini kita bahas kemarin mengenai divergen ya, terutama untuk persamaan Maxwell Gauss medan listrik dan Gauss medan magnet. Nah, sekarang kita bicara mengenai persamaan Maxwell bentuk diferensial untuk dua persamaan Maxwell yang terakhir, yaitu hukum Faraday dan hukum Ampere. Nah, kalau kita bicara mengenai Gauss medan listrik dan Gauss medan magnet, bentuk turunan yang digunakan adalah divergen. Nah, untuk hukum Faraday dan Ampere, bentuk turunan yang kita gunakan namanya adalah curl. Seperti itu, curl. Ya, seperti itu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan curl? Apa itu curl? Nah, pertanyaannya apa itu curl? Nah, sebelum kita masuk ke dalam konsep curl, saya ingin mengingatkan kembali mengenai bentuk arah medan. Kita tahu untuk suatu kawat berarus dengan nilai I seperti ini, maka dia akan memiliki medan magnet ya. Benar gak? Medan magnet yang memutari kawat tersebut. Seperti itu. Dan arah medan magnetnya dia paralel, hanya saja semakin menjauh medan magnet tersebut dari kawat, maka akan semakin kecil. Dan dalam bentuk fluks dia dinyatakan semakin renggang medan magnetnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang dari sini kita bisa lihat medan magnet yang mengitari kawat itu tidak bersifat uniform. Artinya, pada jarak yang berbeda, kuat medan magnetnya akan berbeda. Semakin jauh jaraknya, semakin lemah. Seperti itu ya. Nah, artinya apa? Kalau dia tidak uniform kan artinya berbeda pada satu titik dan titik lainnya. Nah, sekarang misalkan pada bagian terkecil ini, misalkan saya ambil cuplikan di sini. Nah, ini seakan-akan bentuknya sejajar kan ya, seperti itu ya. Dan saya gambarkan dalam bentuk sejajar. Nah, kita bisa memodelkan kuat medan magnet yang terjadi itu kita modelkan seperti sebuah arus. Seperti itu. Nah, jadi misalkan saya gambarkan dalam bentuk sebuah arus seperti ini. Misalkan saya gambarkan dalam sebuah arus ya. Nah, sekarang misalkan kita memiliki suatu arus air. Nah, bentuk arus air seperti ini. Nah, apabila suatu arus air dia bersifat uniform di semua titik, artinya kalau kita bicara mengenai kuat medan, vektor itu kan menyatakan arah dan magnitud itu menyatakan besarnya vektor tersebut kan. Nah, dalam konteks ini adalah air, mari kita nyatakan besar vektor tersebut menggunakan kecepatan seberapa cepat air tersebut mengalir, seperti itu. Nah, apabila saya memasang sebuah turbin di sini, kalau saya memasang sebuah turbin di tengah-tengah air tersebut, di mana air tersebut
memiliki arus yang sama, memiliki kecepatan yang sama di semua titiknya, apa yang terjadi? Turbin tersebut tidak akan berputar, benar nggak? Nah, kondisi seperti itu kita sebut sebagai medan konservatif. Nah, medan konservatif dinyatakan dalam bentuk integral apabila saya memiliki suatu arus dengan memiliki suatu aliran air seperti ini dengan aliran tersebut memiliki vektor F, maka medan konservatif menyatakan kalau nilai integral dari FdL akan bernilai sama dengan 0. Seperti itu. Nah, apa relasinya dengan curl? Nah, curl itu adalah bagaimana si turbin tersebut berputar. Seperti itu. Di mana arah perputaran turbin itu merupakan suatu vektor arah kan, dan magnitud dari turbin itu menyatakan seberapa cepat si turbin tersebut berputar. Seperti itu. Nah, apabila dalam konteks ini kita lihat arusnya bersifat uniform, bagaimana kalau arusnya tidak uniform pada suatu titik? Dan kenyataannya memang seperti itu. Seperti itu. Kenyataannya kalau kita lihat pada penampang kawat berarus ini, kita tahu medan magnet yang berada di dekat kawat yang ada di sekitar sini, itu nilai magnitudnya lebih besar kan dibandingkan medan magnet yang jauh dari titik kawat tersebut. Seperti itu. Nah, dengan kata lain apa? Apabila saya pada suatu titik dia memiliki arus yang lebih kencang, itu dinyatakan dengan rapat flux yang rapat sekali dibandingkan dengan di sisi lain dia memiliki arus yang lebih lambat pengalirannya. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi apabila saya memiliki turbin di sini? Nah, apa yang terjadi kalau kecepatan arus pada titik ini berbeda? Nah, artinya apa? Turbin ini kan akan terdorong kan? Benar nggak? Mengikuti arah arus mana yang lebih cepat. Seperti itu. Kalau di sini nilai fluxnya lebih besar atau lebih rapat dibandingkan dengan di sebelah sini, nah, maka akan terjadi rotasi turbin kan. Turbinnya akan berotasi mengikuti arah flux mana yang lebih rapat. Seperti itu. Nah, hal yang sama juga terjadi apabila saya memiliki turbin seperti ini. Nah, di mana di daerah bawahnya dia lebih besar kecepatan airnya. Dia lebih rapat dibandingkan dengan yang ada di atasnya. Nah, apa yang terjadi? Perputarannya juga akan seperti ini. Benar gak? Kalau yang di bagian bawah dia arusnya lebih cepat mengalirnya, kecepatan airnya itu lebih deras, nah turbin itu akan berputar mengikuti arah yang mana yang lebih cepat. Seperti itu kan. Nah, ini nanti perputarannya akan seperti ini. Nah, notasi dari curl itu menyatakan perputaran dari turbin tersebut. Jadi, curl itu sebenarnya menyatakan bagaimana terjadinya suatu rotasi yang diakibatkan oleh ketidakuniforman dari suatu medan. Seperti itu. Dalam konteks ini adalah medan itu sendiri ibaratnya seperti air yang mengalir dengan deras. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai turbin itu sendiri, kita lihat perputaran turbin sendiri itu menandakan magnitudnya. Seberapa besar turbin tersebut berputar, dia mengikuti seberapa besar deras air yang mengalir kan. Seperti itu ya. Nah, di sisi lain, perputaran turbin sendiri dia memiliki arah. Benar gak? Benar gak? Turbin sendiri itu akan berputar memiliki arah kan. Contohnya ya dia berputar seperti ini. Gitu. Dia berputar seperti ini kan. Dia mengikuti deras air, yang ini kebalik. Karena yang ini lebih deras yang atas, maka perputarannya ke sana.
Seperti itu. Kalau yang bawah dia perputarannya mengikuti yang lebih deras. Di sini fluxnya lebih rapat, artinya dia lebih deras dibandingkan yang di sini. Nah, itu mengartikan kalau perputaran flux, perputaran dari turbin sendiri atau nilai curl-nya itu dinyatakan dalam dua besaran, yaitu adalah besaran magnitud, seberapa cepat si turbin berputar, dan besaran vektornya, ke arah mana si turbin berputar. Nah, oleh karena itu, notasi dari curl, karena dia memiliki magnitud dan vektor, curl kita notasikan dalam bentuk cross product. Seperti itu. Nah, notasi dari curl itu menggunakan delta yang kebalik, delta cross F. Seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan, untuk yang divergen kemarin, divergen dinyatakan dalam delta dot F. Seperti itu ya. Ini divergen. Dan kalau kalian perhatikan case-nya minggu lalu, divergen tidak memiliki arah. Dia hanya memiliki besaran magnitud saja. Berbeda dengan curl, curl dia memiliki arah, mengikuti derasnya si fluxnya, sehingga dia memiliki notasi dalam bentuk cross product. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, artinya apa? Curl itu menyatakan besaran dari rotasi. Besar rotasi. Seperti itu. Di mana besar rotasi tersebut dinyatakan sebenarnya ada dua variabel kan. Yang pertama adalah seberapa cepat perputarannya, seberapa besar putaran yang terjadi, artinya itu menyatakan magnitudnya, dan ke arah mana sih putaran itu terjadi, dan itu menyatakan, kalau kita bicara arah berarti dia menyatakan suatu vektor, ya. Seperti itu ya. Nah, curl sendiri sebenarnya dia menyatakan kalau apabila saya memiliki vektor f, dan nilai dari suatu curl f menyatakan kalau dia adalah limit dari delta s menuju 0 integral dari f dl dibagi dengan delta s. Nah, ini adalah notasi dari curl. Seperti itu. Nah, kalau ibaratnya divergen kita bicara mengenai limit delta V mendekati 0, delta V itu adalah ruangan yang terbentuk akibat permukaan ini tertutup. Nah, curl adalah kebalikannya. Kalau integral garis lintasan tertutup dl membentuk suatu permukaan, maka curl dari F adalah nilai dari vektor F yang membentuk suatu lintasan tertutup tertentu dibagi dengan satuan terkecil permukaan yang dibentuk oleh lintasan tersebut. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Notasi dari curl. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung suatu curl? Nah, bagaimana cara kita menghitung suatu curl? Nah, curl dinyatakan dalam bentuk cross product. Dengan kata lain, curl dapat kita tuliskan dalam bentuk vektor seperti ini. Yang pertama di sini dia adalah A U1. Seperti itu. Dibagi dengan H2 H3. Seperti itu ya. Nah, yang kedua di sini adalah, bentar, ini agak miring. Ini adalah AU1 dibagi H2 H3. Lalu di sini ada AU2 dibagi dengan H1 H3, dan ini adalah AU3 dibagi dengan H1 H2. Seperti itu. Nah, ini adalah baris pertama dari curl. Jadi curl dinyatakan dalam bentuk vektor 3 kali 3, di mana baris pertama menyatakan vektor satuan dibagi dengan H yang bukan vektor satuannya. Jadi
Untuk vektor satuan AU1 dia dibagi H2, H3. Untuk AU2 dibagi H1, H3, dan AU3 dibagi H1, H2. Untuk baris keduanya, kita tuliskan dalam bentuk turunan parsial. Do per do U1. Di sini do per do U2. Di sini do per do U3. Seperti itu ya. Nah, pada baris ketiganya kita bisa menuliskan di sini dia adalah perkalian dari H1 dikalikan FU1. Di sini H2 dikalikan FU2. Di sini H3 dikalikan FU3. Nah, terus pertanyaannya H1, H2, H3, U1, U2, U3 itu apa? Seperti itu kan ya. Nah, tentunya kalian masih ingat pada aturan di divergen. Di divergen kita buat dalam bentuk sebuah tabel seperti ini. Ya, dalam bentuk tabel. Kalau kalian buka lagi di materi divergen minggu lalu, saya buat dalam bentuk tabel seperti ini, di mana tabel pertama menyatakan koordinatnya. Ini adalah koordinat kartesian. Lalu ini adalah silinder. Dan ini adalah bola. Maka nilai U1, U2, U3-nya untuk kartesian adalah X, Y, dan Z. Seperti itu ya. Untuk silinder, rho, V, dan Z. Untuk bola, R, theta, dan V. Seperti itu ya. Sama seperti minggu lalu. Bagaimana dengan H1, H2, H3-nya? H1, H2, H3 juga sama. Mengikuti elemen panjang dari masing-masing koordinat. H1, H2, H3 untuk kartesian nilainya 1. Untuk silinder nilainya 1, R, dan 1. Seperti bukan 1 R dan 1, tapi 1 rho dan 1. Seperti itu ya. Untuk koordinat bola 1 R dan R sin theta ya, seperti itu ya. Masih ingat ya? Seperti itu ya. Nah, dengan kata lain, kita bisa menuliskan nilai curl dari masing-masing kuadran. Pertama untuk kartesian dulu. Untuk koordinat kartesian, maka nilai curl dari vektor F adalah sama dengan AX dibagi dengan H1, H2, H2, H3 adalah nilainya 1, berarti saya tulis di sini AX saja. AY juga sama, AY dibagi H1, H3, dia adalah AY. Dan AZ juga dibagi H1 dan H2, maka dia menjadi AZ. Seperti itu ya. Nah, untuk baris kedua kita nyatakan dalam, nah kita lihat lagi ke sini. Do per do U1. Ini saya kecilin dikit biar kelihatan ya. Do per do U1 artinya dia adalah turunan do per do X. Seperti itu ya. Do per do U2 maka dia do per do Y, dan do per do U3 adalah do per do Z. H1 FU1 maka di sini adalah Fx dikalikan 1, Fy dikalikan 1, dan Fz dikalikan 1. Seperti itu ya. Selesailah untuk koordinat kartesian. Untuk penyelesaian matriksnya. Nah, untuk matriks ini sendiri kalian bisa selesaikan dalam bentuk dengan mencari divergennya. Seperti itu. Nah, sudah pernah saya sampaikan ya mencari divergen pada penyelesaian cross product pada vektor, tapi nanti akan saya contohkan lagi pada contoh soal setelah ini. Tapi kita selesaikan dulu untuk matriksnya. Kartesian kita sudah selesai. Mari kita selesaikan untuk koordinat silinder. Nah, untuk koordinat silinder, maka bentuk curlnya dinyatakan dalam AU1 berarti dia adalah A rho. Seperti itu kan. Dibagi dengan H2, H3. H2-nya rho, H3-nya 1. Berarti dia A rho per rho. Seperti itu. AU2 dia adalah AV
dibagi dengan H1 H3 adalah 1. Seperti itu ya. Dan yang selanjutnya adalah AR AZ dibagi dengan H1 H2 adalah rho. Seperti itu ya. Nah, yang baris kedua gampang, kita tinggal masukin aja turunannya. Do per do rho, di sini do per do V, di sini do per do Z. Seperti itu ya. Baris ketiganya kita tinggal masukin H1 FU1, maka dia menjadi F. U1-nya adalah rho, seperti itu ya. Yang tengahnya H2 kali FU2, H2-nya adalah rho, maka dia adalah jadi rho dikalikan FV, seperti itu ya. Dan yang ketiganya dia adalah H3U FU3, maka dia adalah F. U3-nya adalah FZ. Nah, selesailah matriks untuk yang koordinat silinder. Seperti itu. Oke. Nah, tinggal yang terakhir adalah untuk koordinat bola. Nah, untuk koordinat bola bagaimana ya? Di sini, saya tulis di sini. Bola. Nah, untuk koordinat bola, nilai curl untuk koordinat bola adalah sama dengan AU1 per H1, H2, H3, U1-nya adalah R, berarti dia adalah AR dibagi dengan H2, H3-nya dia adalah R dikalikan R sin theta, maka di sini dia jadi R kuadrat sin theta, seperti itu ya. Lalu untuk HU2 per H1, H3, maka dia menjadi A theta dibagi dengan H1, H3, dia menjadi R sin theta. Dan yang terakhir adalah AV. AV dibagi dengan H1, H2, maka dia dibagi dengan R. Seperti itu ya. Selesailah baris yang pertama. Nah, baris yang kedua dia adalah do per do R. Di sini adalah do per do V, do theta. Di sini adalah do per do V. Seperti itu ya. Nah, baris yang ketiga tinggal dikalikan saja. H1 FU1, maka dia menjadi FR dikalikan 1. Seperti itu ya. Di sini jadi FR. H2 FU2, maka dia menjadi R dikalikan dengan F theta. Di sini dia menjadi R sin theta FV. Ya, seperti itu ya. Maka selesailah matriks yang ketiga. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira penyelesaiannya seperti itu ya. Nah, sekarang tentu saja kita sudah mempelajari aktif curl itu apa. Tapi sebenarnya tujuan kita mempelajari curl adalah memahami bagaimana prinsip curl tersebut bekerja pada hukum persamaan Maxwell ya, seperti itu ya. Nah, artinya apa? Kita bahas persamaan Maxwell yang belum kita bahas. Yang pertama adalah hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan apa? EMF atau integral tertutup dari EDL nilainya adalah sama dengan min D per dt dikalikan dengan integral BDS. Seperti itu kan ya. Benar nggak? Nah, sekarang kalau saya ambil limit delta S menuju 0, lalu integral ini kita bagi dengan delta S, seperti ini. Lalu, di sini juga saya kasih limit delta S menuju 0, min D per dt dikalikan integral BDS, kita bagi juga dengan delta S. Seperti itu. Apa yang terjadi? Ruas sebelah kiri itu adalah notasi dari persamaan curl, di mana tadi sudah saya sampaikan di sini. Ini kan adalah bentuk curl ya. Curl dari F adalah limit delta S menuju 0, integral FDL dibagi dengan delta S. Sedangkan di sini sama. Limit delta S menuju 0, integral EDL dibagi dengan delta S. Dengan kata lain, ruas sebelah kiri bisa kita ubah menjadi suatu persamaan
curl dari medan listrik. Seperti itu ya. Berapakah curl dari medan listrik? Nah, pada ruas sebelah kanan kita lihat, dia diintegralkan terhadap delta S, lalu dia dibagi lagi dengan satuan delta S terkecil. Dengan kata lain, berdasarkan teorema Stokes, ini bisa dicoret. Seperti itu. Kita integralkan pada satuan permukaan, lalu kita bagi lagi dengan satuan permukaan. Artinya apa? Sama aja gitu loh. Maka yang tersisa dari limit delta S min d per dt integral BDS dibagi dengan delta S, yang tersisa hanya tinggal min d per dt dikalikan dengan B. Seperti itu. Nah, ini adalah persamaan Maxwell hukum Faraday bentuk diferensial. Seperti itu ya. Oke, ternyata hukum diferensial semudah itu. Seperti itu. Nah, setelah kita masuk ke persamaan Maxwell yang terakhir, persamaan Maxwell yang keempat, yaitu hukum Ampere. Nah, hukum Ampere menyatakan apa? Integral tertutup B dl dibagi dengan mu 0, seperti ini kan ya. Nilainya adalah sama dengan integral J ds ditambah integral arus utama ditambah dengan arus pergeseran. Atau di sini arus pergeserannya adalah d per dt integral ds, epsilon eds. Seperti itu kan ya. Nah, dengan kata lain apa? Kalau saya ambil limit di ruas sebelah kiri, limit delta S menuju 0, integral BDL per mu 0 dibagi dengan delta S, seperti itu. Dan sebelah kanan juga kita kasih limit delta S menuju 0, integral JDS dibagi dengan delta S ditambah dengan d per dt integral epsilon ds dibagi dengan delta S juga. Seperti itu. Artinya apa? Kita integralkan terhadap satuan elemen permukaan ds, lalu kita bagi lagi dengan satuan terkecil dari permukaan delta S. Maka sebenarnya integral dan delta S ini bisa saling menghilangkan. Seperti itu. Nah, sedangkan ruas sebelah kiri kita tahu ini adalah notasi dari curl. Dengan kata lain, ruas sebelah kiri dapat kita ubah menjadi curl dari B per mu 0. Seperti itu kan ya? Benar nggak? Dikalikan dengan hasilnya adalah sama dengan J ditambah dengan d per dt dikalikan dengan epsilon E. Seperti itu ya. Terjawablah hukum Ampere bentuk diferensial. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu penyelesaiannya. Oke. Nah, sekarang sudah selesai kita membahas mengenai hukum Ampere dan hukum Faraday. Nah, sebenarnya semudah itu gitu. Semudah itu. Nah, kita bikin rangkuman. Hukum Maxwell bentuk pertama saya buat tabel seperti ini. Ini adalah Gauss medan listrik. Lalu ini adalah Gauss medan magnet. Ini adalah hukum Faraday. Dan di sini ada hukum Ampere. Nah, ini saya bagi menjadi 2. Seperti ini. Di mana hukum yang pertama adalah bentuk integral. Nah, persamaan Maxwell bentuk integral menyatakan kalau integral dari total flux yang menembus suatu permukaan tertutup tertentu, di mana dia dinyatakan dalam integral permukaan, maka nilainya adalah sama dengan total muatan yang berada di dalam permukaan tersebut, atau dia dinyatakan dalam integral rho v dv. Nah, hukum Gauss medan magnet bentuk
integral mudah. Dia adalah total flux yang menembus suatu permukaan, flux magnet yang menembus suatu permukaan tertutup tertentu, nilainya adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, untuk hukum Faraday untuk bentuk integral tadi sudah sempat kita bahas, yaitu besar GGL induksi yang terjadi atau dia adalah integral tertutup EDL adalah sama dengan medan magnet yang bervariasi terhadap waktu yang menembus permukaan tertutup tersebut. Seperti itu ya. Dan hukum Ampere menyatakan kalau integral tertutup dari suatu medan magnet itu adalah sama dengan besar arus yang menembus permukaan tertutup tersebut. Seperti itu. Atau ini bisa dinotasikan dalam bentuk integral JDS ditambah dengan integral epsilon E ds. Seperti itu ya. Ada dua arus. Yang pertama arus permukaan dan arus pergeseran dan arus utama. Nah, yang kedua adalah bentuk diferensial. Untuk bentuk diferensial yang pertama dan yang kedua, GML dan GMM, kita bisa nyatakan dalam bentuk divergen. Seperti ini ya. Bentuk divergen adalah sama dengan rho V-nya. Atau divergen dari suatu rapat arus, divergen dari suatu rapat flux listrik, besarnya adalah sama dengan muatannya. Seperti itu. Untuk hukum Gauss medan magnet, kita tinggal ubah dia menjadi divergen, tapi nilai ruas sebelah kanannya adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, untuk hukum Faraday, tadi kita sudah bahas, kita bicara mengenai curl, maka nilai curl dari medan listrik adalah sama dengan min D per dt dikalikan dengan B. Seperti itu. Dan di sini juga sama, curl dari medan magnet, bisa saya tulis seperti ini, adalah sama dengan mu 0 dikalikan dengan J ditambah epsilon, J ditambah dengan variasi terhadap waktu terhadap flux listriknya. Seperti itu ya. Nah, inilah persamaan Maxwell yang bentuk summary-nya yang sudah kita pelajari selama 3 minggu. Seperti itu ya. Nah, mudah ya. Nah, biar nggak pusing, saya kasih contoh soal. Tentukan nilai A, B, C di bawah agar vektor E adalah suatu medan konservatif. Nah, tadi sempat saya bahas di awal. Apa yang dimaksud dengan medan konservatif? Medan konservatif adalah medan yang kuat arusnya sama di setiap titik. Seperti itu ya. Nah, dengan kata lain, untuk suatu medan konservatif kita nyatakan dalam bentuk integral E dl nilainya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kalau kita memiliki integral E dl ini sama dengan 0, nah kita tidak bisa menyelesaikan ini dalam bentuk integral karena akan semakin pusing. Seperti itu. Satu-satunya cara kita bisa mencari dengan nilai curl-nya. Seperti itu. Kenapa? Kenapa kita tidak selesaikan dalam bentuk integral? Ini itu berbentuk variabel X, Y, dan Z. Kalau saya integralkan, X, Y, dan Z-nya nggak akan hilang. X kita integralkan jadi setengah X kuadrat, 2Y kita integralkan jadi 2XY, dan AZ kita integralkan jadi AXZ. Buat apa kita integralkan itu tidak akan pernah selesai. Seperti itu. Nah, metode yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan curl. Bagaimana kita mencari curl-nya? Tinggal tambahin aja di sini limit delta S mendekati 0, integral E dl dibagi dengan delta S. Nilainya tetap sama dengan 0 kan. Yang ruas sebelah kanan bisa kita limitin juga. Teman, limit dari 0 kan nilainya sama dengan 0, percuma. Nah, persamaan ruas sebelah kiri ini kita notasikan dalam bentuk curl. Maka nilai curl dari E untuk medan konservatif, dia nilainya juga 0. Curl dari medan konservatif
sama dengan 0. Seperti itu ya. Curl dari medan konservatif nilainya sama dengan 0. Nah, kalau kita sudah tahu curl dari medan konservatif itu nilainya sama dengan 0, maka ini akan sangat mudah untuk diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita bisa menuliskan seperti ini. Curl dari vektor E tadi sudah kita bahas di atas. Kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Dan kalau kalian lihat, vektor E sendiri merupakan vektor di kuadran Kartesian karena ada elemen AX, AY, dan AZ. Maka kita bisa menggunakan bentuk curl yang di koordinat Kartesian. Oh, sorry. Yang ini. Yang ini ya. Ini adalah bentuk curl dari koordinat Kartesian. Nah, dengan kata lain, kita bisa menggunakan bentuk curl tersebut, yaitu tadi adalah AX, AY, dan AZ seperti ini. Lalu di sini dia adalah do per do X, do per do Y, dan do per do Z. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang di bawah kita bisa memasukkan vektor EX, EY, EZ-nya. Ini adalah EX, ini adalah EY, ini adalah EZ-nya. Maka kita bisa memasukkan semua variabel-variabel tersebut. Ini saya zoom out sedikit biar kelihatan. Nah, EX, EY, EZ-nya dia menjadi X tambah 2Y tambah AZ seperti ini. Lalu di sini dia adalah terlalu sempit. Bentar ya. Saya hapus dulu semua. Biar lebih lega sedikit nulisnya. Nah, matriksnya saya buat sejauh ini. AX, AY, AZ. Seperti itu. Di sini do per do X, di sini do per do Y, di sini do per do Z. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah kita peroleh baris kedua, kita masukin baris ketiga. Baris ketiga tinggal masukin aja komponen EX, EY, EZ-nya. Dia jadi X plus 2Y plus AZ, kayak gitu kan ya. Lalu di sini dia jadi BX min 3Y min Z. Lalu di sini dia jadi 4X plus CY plus 2Z. Seperti itu. Nah, dari sini untuk mencari curl-nya kita cukup mencari determinannya saja. Di mana kita tahu cara mencari determinan, pertama kita kasih simbol di sini positif, negatif, positif. Seperti itu. Maka untuk determinan yang pertama dia adalah positif AX. Kita pakai simbol positif di sini di depan, jadi positif AX dikalikan dengan ini kali ini dikurangi ini kali ini. Seperti itu. Maka dia menjadi do per do Y dari suatu vektor 4X plus CY plus 2Z dikurangi dengan do per do Z dikalikan dengan BX min 3Y min Z. Seperti itu ya. Oke, baru 1. Lalu kita masukin yang kedua, dia adalah AY. AY dia adalah simbolnya minus di sini. Dia jadi minus AY. Nah, minus AY dikalikan dengan, nah kalau AY berarti yang kita pakai adalah ini dikalikan dengan ini dikurangi ini dikalikan dengan ini. Seperti itu ya. Oke, sementara saya hapus dulu biar nggak membingungkan. Maka dia menjadi do per do X dikalikan dengan 4X plus CY plus 2Z dikurangi dengan do per do Z dikalikan dengan X ditambah 2Y tambah AZ. Oke, space-nya nggak muat. Gimana nih? Tulisan saya miring. Oke, tambah lagi. Ini sama dengan bukan? Ini masih kelanjutannya. Selanjutnya kita pakai simbol positif. Positif AZ
dikalikan dengan, kalau AZ berarti kita kalikan ini dengan ini dikurangi ini dengan ini. Maka dia jadi AZ dikalikan do per do X dikalikan dengan BX min 3Y min Z ditambah dengan dikurangi, bukan ditambah, do per do Y dikali dengan X plus 2Y plus AZ. Ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita notasikan dalam bentuk rumus yang panjang ini, kalian bisa memperoleh nilai determinannya adalah, oke, di sini dulu. Di sini saya bisa tuliskan kalau dari E adalah sama dengan AX dikalikan, kita lihat yang ini ya. Kita lihat yang ini nih. Ini dulu. Berapakah nilai do per do Y dari 4X tambah CY tambah 2Z? Nah, untuk persamaan seperti ini, kalau dia simbolnya adalah do per do Y, maka yang kita turunkan hanya yang ada komponen Y-nya saja. 4X kita turunkan terhadap Y nilainya 0, ya. Kita hanya turunkan yang ada Y-nya aja. 4X artinya kalau kita turunkan jadi 0. CY kita turunkan menjadi C. Seperti itu ya. 2Z kita turunkan menjadi 0. Maka dia hasilnya adalah C. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ini, kita turunkan dia terhadap Z. Artinya yang kita turunkan yang hanya ada komponen Z-nya saja. BX kita turunkan terhadap Z nilainya 0. 3Y kita turunkan terhadap Z nilainya 0. Min Z kita turunkan terhadap Z nilainya adalah sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, ketemulah AX dikalikan C min 1. Nah, kita lanjutkan yang AY. AY juga sama. Kita lihat dari yang sebelah sini. Kita lihat yang diturunkan adalah yang turunkan terhadap X, yang ada komponen X-nya saja. 4X kita turunkan terhadap X, maka nilainya adalah 4. Seperti itu ya. Nah, CY kita turunkan terhadap X adalah 0. 2Z kita turunkan terhadap X. Oh iya benar. 2Z kita turunkan terhadap X adalah 0. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita kurangi dengan yang ini. Kita selesaikan yang ini. Nah, kita ya turunkan do per do Z. Artinya kita cari yang ada Z-nya aja. X kita turunkan terhadap Z, dia nilainya 0. 2Y kita turunkan terhadap Z, nilainya adalah 0. Dan AZ kita turunkan terhadap Z, nilainya adalah A. Seperti itu ya. Ini bukan AZ vektor satuan, tapi A dikalikan dengan Z. Seperti itu. Ini A kalikan dengan Z. Rumusnya di soalnya seperti itu. AZ seperti ini. Bukan AZ vektor satuan kecil Z ya. Seperti itu, harus hati-hati. Oke, sudah selesai yang AY. Sekarang kita selesaikan yang AZ. Tambah AZ. Nah, AZ dia do per do X. Artinya dia diturunkan kita selesaikan yang ini ya. Do per do X artinya dia diturunkan terhadap X. Kita cari yang ada komponen X-nya. BX diturunkan terhadap do X, maka nilainya adalah B. Min 3Y diturunkan terhadap do X adalah 0, dan min Z diturunkan terhadap do X adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita kurangi, kita selesaikan turunan yang ini. Nah, do per do Y artinya kita cari yang turunan terhadap Y aja. Seperti itu. X kita turunkan terhadap Y adalah sama dengan 0. Lalu 2Y kita turunkan terhadap Y adalah 2. Dan AZ kita turunkan terhadap Y adalah 0. Maka yang tersisa adalah tinggal B min 2. Dan berapakah nilai dari plus matrix ini? Jangan lupa, karena dia medan konservatif, maka nilainya adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah,
Karena dia medan konservatif nilainya sama dengan 0, itu tertera di soal. Tentukan nilai ABCD adalah agar dia suatu medan konservatif. Seperti itu. Nah, karena dia nilainya adalah sama dengan 0, mudah. Artinya kita bisa selesaikan ini. C sama dengan, kebiasaan. C min 1 adalah sama dengan 0. 4 min A adalah sama dengan 0. Dan B min 2 adalah sama dengan 0. Maka nilai ABC-nya adalah C sama dengan 1, A sama dengan 4, dan B sama dengan 2. Seperti itu ya penyelesaiannya ya. Oh, ternyata ada yang salah. C min 1, C plus 1. Kayaknya ada yang salah nih. C min 1. Salah di sini. Ini min, terus di sini min. Harusnya dia di sini bukan min 1 tapi C plus 1. Ini C plus 1, maka di sini dia jadi C sama dengan min 1. Seperti itu. Cuman salah simbolnya aja. Seperti itu ya. Ya maklum, bikin rekamannya jam 11 malam. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, penyelesaiannya. Nah, artinya kita sudah menjawab nih pertanyaan ini. Berapakah nilai ABC-nya? Ya, berarti kita sudah tahu tadi A-nya adalah sama dengan tadi di jawaban adalah sama dengan 4, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan min 1. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan apakah medan listrik di bawah adalah medan listrik statis atau bukan. Apabila iya, tentukan rapat, ini bukan rapat arus, tapi rapat muatannya. Seperti itu ya. Medan listrik nggak ada hubungan dengan rapat arus. Adanya hubungannya dengan medan magnet. Seperti itu. Kalau medan listrik, kita bicara mengenai sumber listrik itu dia adalah muatan. Seperti itu. Kalau medan magnet, dia dihasilkan oleh muatan, tapi muatan yang bergerak. Ya, seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah E sama dengan YAX min... sebelum masuk ke situ. Tentukan apakah medan listrik di bawah ini adalah medan listrik statis atau bukan. Nah, bagaimana kita mengecek medan listrik statis atau bukan? Nah, sebagaimana saya sampaikan 2 minggu lalu pada persamaan bentuk integral, medan listrik statis itu terjadi saat D per dt-nya adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Artinya apa? Kalau medan listrik statis D per dt-nya sama dengan 0. Kita punya dua persamaan Maxwell yang ada D per dt. Yang pertama adalah hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan kalau langsung saja ke bentuk diferensial ya. Bentuk diferensial dari hukum Faraday adalah curl dari E adalah sama dengan min D per dt dikalikan dengan B. Seperti itu kan. Kalau D per dt-nya sama dengan 0, artinya curl dari E adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Artinya apa? Medan statis itu pada dasarnya sama seperti medan konservatif pada medan listrik. Yaitu nilai curl-nya adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Oh, ternyata medan listrik statis dengan medan konservatif itu sama. Nilai curl-nya adalah sama dengan 0. Tetapi kalau medan magnet tidak. Kalian harus hati-hati. Medan magnet konservatif dengan medan magnet statis itu berbeda. Kenapa? Karena kalau kita merujuk kepada hukum Ampere, bentuk diferensial, maka nilai curl dari B per mu 0 adalah sama dengan JS ditambah D per dt dikalikan dengan epsilon E kan. Seperti itu kan. Benar gak? Artinya apa? Yang bernilai 0 hanya ini saja. Seperti itu. JS-nya tidak bernilai 0. Pada medan listrik statis, dia nilainya adalah sama dengan JS. Seperti itu ya.
Yang bernilai 0 itu kan hanya turunan d per dt saja, JS-nya tidak 0. Artinya pada hukum Ampere, medan magnet statis dengan medan konservatif itu adalah suatu konsep yang berbeda. Seperti itu. Kalau medan konservatif itu menyatakan curl dari B adalah sama dengan 0. Kalau medan magnet statis menyatakan curl dari B per mu 0 adalah sama dengan JS. Seperti itu ya. Nah, sudah selesai kita dapat ini, kita pakai rumus yang mana? Kan kalian suka bingung ya. Nah, kalian lihat saja di sini. Rumus mana? Yang diketahui soalnya adalah nilai E kok, atau medan listrik. Dengan kata lain, kita menggunakan hukum dari hukum Faraday. Seperti itu. Dengan begitu penyelesaiannya dapat lebih mudah. Kenapa? Karena kita tahu nilai curl dari E adalah sama dengan 0. Seperti itu. Atau curl dari E adalah sama dengan, kita gambarkan dalam bentuk matriks AX, AY, AZ. Di sini do per do X, do per do Y, do per do Z. Seperti ini. Dan di sini dia nilai AX-nya adalah sama dengan Y. AY-nya di sini dia nilainya min X, dan AZ-nya dia, komponen Z-nya dia tidak ada, artinya di sini nilainya 0. Seperti itu ya. Nah, nilai curl ini akan sama dengan 0 kalau dia medan listrik statis. Seperti itu ya. Nah, di sini ditanya, apakah dia medan listrik statis atau bukan? Mari kita cek apakah dia bernilai 0 atau bukan. Nah, cara mengeceknya adalah kita selesaikan matriks ini, mencari determinannya. Di sini saya taruh plus, minus, plus, maka di sini saya taruh tadi plus, minus, plus, maka nilai curl dari E adalah sama dengan, pertama saya selesaikan dulu yang positif, AX dikalikan do per do Y kalikan 0. Nah, mudah ini udah pasti 0. Ditambah do per do Z dikalikan dengan 0. Ini memudah sekali. Nah, udah pasti ini hasilnya sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Belum tentu, karena ada komponen yang lain. Kita selesaikan yang komponen AY. Dia di sini adalah minus AY. Seperti itu. Nah, minus AY determinannya adalah sama dengan D per do X dikalikan 0, lalu dikurangi dengan D per do Z dikalikan dengan Y. Seperti itu. Ini sudah jelas, maka hasilnya juga 0. Seperti itu ya. Wah, kayaknya dia medan listrik statis nih, sepertinya. Tapi buat lebih yakin, kita masukin dulu yang AZ-nya. AZ di sini dia simbolnya positif lagi, maka dia ada positif AZ dikalikan dengan do per do X dikalikan dengan min X dikurangi dengan do per do Y dikalikan dengan Y. Seperti itu. Oh, ternyata enggak. Pada komponen AZ dia memiliki nilai do per do X dari minus X, maka itu kita turunkan minus X terhadap X. Nilainya sama dengan min 1. Seperti itu ya. Do per do Y dari Y dia nilainya juga 1. Maka di sini dia jadi min 1 juga. Dikalikan AZ. Maka dia nilainya adalah minus 2 AZ. Dia tidak sama dengan 0. Maka soal A bukan listrik statis. Seperti itu. Soal A bukan listrik statis. Nah, pertanyaannya adalah apabila iya, tentukan rapat muatannya. Kalau jawabannya bukan, berarti tidak perlu dicari rapat muatannya. Seperti itu ya. Nah, sudah selesai soal yang pertama, kita coba bahas soal yang kedua. Soal yang kedua, soalnya adalah E sama dengan cos. Oke, saya tulis dulu. E sama dengan cos theta
AR min sin theta AV. AR min sin theta AV. Seperti itu ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke matriks yang sudah kita bahas tadi untuk koordinat bola. Ini kan adalah koordinat bola ya. Ada AR dan AV itu artinya dia koordinat bola. Kita pakai matriks yang ini, koordinat bola. Oke, kalian ingat-ingat matriks ini ya. Divergen E F sama dengan, oke, kita langsung tulis saja. Pada koordinat bola, curl dari E untuk koordinat bola, dia adalah sama dengan, saya tulis matriksnya dulu yang lengkap. Di sini dia adalah sama dengan AR per R kuadrat sin theta. Seperti itu. Di sini dia adalah A theta dibagi dengan R sin theta. Seperti itu ya. Lalu di sini dia ada AV dibagi dengan R. Seperti itu. Itu baris pertama. Baris keduanya mudah. Tinggal kita masukin turunan parsial dari masing-masing komponen. Do per do R, do per do theta, dan di sini do per do V. Seperti itu ya. Nah, pada baris yang ketiga kita masukin komponennya. Di sini komponennya dia adalah cos theta yang ada AR-nya. Di sini dia AV, dia min sin theta. Loh, dia ternyata ditulis di sini. Dan pada komponen A theta-nya dia 0. Ya. Kayaknya saya salah. Salah kan? Ini harusnya A theta bukan AV, saya salah. Saya salahnya di sini aja. Ini bukan AV tapi A theta. Ya. Berarti di sini min sinnya itu harusnya di sini. Min sin theta di sini 0. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita dapatkan matriksnya, kita cari determinannya. Curl dari E adalah sama dengan sini positif, sini negatif, sini positif. Maka pertama adalah positif AR per R kuadrat sin theta. Seperti itu. Dikalikan dengan do per do theta dikalikan 0 dikurangi dengan di sini min, maka di sini dia simbolnya jadi plus. Do per do V dikalikan sin theta. Yang ini ya. Ini seperti itu. Oke. Ini dikurangi yang barusan tadi, seperti itu. Nah, sudah ketemu yang matriks pertama, kita selesaikan matriks yang kedua. Oh sorry, matriks yang kedua simbolnya di sini minus, seperti itu. Maka di sini dia simbolnya jadi minus. Minus, oke sebentar. A theta dibagi dengan R sin theta dikalikan dengan ini matriksnya adalah ini dikalikan ini dikurangi ini dikurangikan ini. Kayak gitu ya. Nah, kita tulis. Berarti dia adalah do per do R dikalikan 0 minus do per do V dikalikan cos theta. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah yang ketiga. Saya ubah dia jadi positif lagi. Positif AV dibagi dengan R dikalikan dengan ini. Untuk AV kita kalikan ini dikalikan ini dikurangi ini dikalikan ini. Gitu ya, perkalian X ya. Maka ini adalah do per do R dikalikan min sin theta dikurangi ada yang salah lagi. Oke.
AV do per do R dikalikan min sin theta. Kayaknya dia ada R-nya, sin theta. Oke. Dikurangi dengan do per do theta dikalikan dengan cos theta. Seperti itu ya. Ini ada yang salah nih. Oke. Kita coba. Nah, berapakah ini nilainya? Ini do 0, ini nilainya 0. Sin theta dibagi dengan diturunkan terhadap V ini juga nilainya 0. Maka dia adalah AR dikalikan dengan 0 per R kuadrat sin theta. Nggak penting. Bisa kita coret. Ya, seperti itu ya. Nah, yang kedua, berarti di sini nilai pertamanya adalah 0. Yang kedua, A theta per R sin theta dikalikan ini juga nilainya 0, ini juga nilainya 0. Maka di sini nilainya adalah sama dengan minus 0. Seperti itu ya. Oke. Nah. Oke. Saya ada yang salah, soalnya ternyata salah. Oh, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di sini 0 juga ya. Nah, kalau di sini dia adalah AV per R dikalikan do per do R sin theta, maka di sini juga nilainya dia 0. Nah, tetapi di sini dia adalah do per do theta dikalikan cos theta. Berapakah cos theta kita turunkan? Maka dia menjadi min sin kan. Min sin ketemu min jadi positif sin. Maka dia di sini menjadi sin theta dibagi dengan R dikalikan dengan AV. Seperti itu ya. Nah, apakah dia medan listrik statis atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Karena dia nilainya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu penyelesaiannya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lupa saya. Saya rasa itu aja untuk perkuliahan kita hari ini. Seperti itu. Contoh soalnya ini salah. Ini harusnya dia di sini R sin theta. Saya salah di sini. Di sini R sin theta, ini R sin theta. Seperti itu. Kalau dia R sin theta, dia bisa kita selesaikan, tapi nggak apa-apa. Di sini sin theta. Harusnya dia R sin theta. Nah, tapi tidak apa-apa. Artinya dia cuma membedakan dia adalah medan listrik statis atau bukan. Seperti itu ya. Nah, kalau dia ternyata adalah medan listrik statis dan diminta mencari rapat muatannya, maka untuk mencari rapat muatannya, kalau dia medan listrik statis, nah pada dua case ini dia bukan medan listrik statis, tapi kalau dia medan listrik statis, kalian bisa mencari muatannya dapat dicari dengan menggunakan divergen, yaitu hukum Gauss medan listrik. Seperti itu ya. Divergen dari D atau divergen dari epsilon 0 dikalikan E adalah sama dengan rapat muatannya. Seperti itu kira-kira. Divergen dari epsilon dikalikan E. Seperti itu ya. Nah, tapi karena contoh soalnya di sini salah, jadi kita tidak jadi mencari divergennya. Ya, seperti itu ya. Nah, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Untuk tugas minggu ini mungkin tidak ada seperti itu. Tapi minggu depan kita akan bahas latihan soal untuk persiapan UTS. Jadi untuk materi sebenarnya kita udah selesai sampai di sini, tidak ada lagi. Tapi kita akan coba mengungkit kembali
apa yang sudah kita bahas dari minggu pertama sampai minggu ini di minggu depan, dan kita akan membahas kisi-kisi soal yang akan keluar pada saat UTS. Seperti itu ya. Mungkin cukup itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.